di sini juga ada dari Bapak dari Disperkim Kota Manado. Mohon izin Bapak. Ya, selamat pagi, Bu. Ibu, mohon izin Ibu. Ini virtual background-nya jadi kurang jelas. Mohon izin. Dengan Ibu siapa Ibu? Mohon izin. Dengan Citra di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado, pelaksana. Ya, berarti ini ya. Namun ke akun untuk Dinas Teknis di Kota Manado ada di DPUPR ya Ibu ya, Ibu Bapak ya. Ya, Bu. Ya, siap. Terima kasih. Sambil menunggu dari operator, mohon izin, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan terkait status dari Raperda Retribusi PBG di Kota Manado. Mohon izin saat ini posisinya seperti apa, sudah sampai mana Bapak Arca, mohon izin. Izin Bu, untuk operator sudah gabung itu Bapak Marco. Baik, terima kasih Bapak informasinya. Mohon izin Bapak untuk Raperda, bagaimana Pak untuk statusnya saat ini, posisinya sudah sampai mana Pak? Raperda sendiri sudah sampai di Kementerian Keuangan DJPK. Kemudian mereka sudah kirim surat respon balik, ada yang perlu direvisi. Tinggal kita follow up apa yang direvisi itu. Baik, berarti sudah mendapatkan rekomendasi dari DJPK Kementerian Keuangan ya Bapak ya? Iya, suratnya sudah ada. Tinggal baik, kita karena suratnya kan ditujukan ke Pak Gubernur. Siap, jadi kita kurang cek. Oh iya, nanti kalau apa kami bisa diinformasikan Pak terkait tanggal surat dari rekomendasi Kementerian Keuangan Pak? Tunggu ya Bu. Iya. Atau nanti bisa sambil dikomunikasikan saja kalau misalnya. Untuk surat sendiri tanggal 16 Maret Bu. 16, oh baru ya Pak. Nomor berapa Pak, mohon izin? S138 garing PK garing PK titik 4 garing PK titik 4 garing 2022 garing 2022. Berarti 16 Maret ya Pak, berarti baru minggu kemarin seperti itu. Siap. Mungkin nanti untuk hasil dan catatan dari Kementerian Keuangan bisa segera di follow up dan kemudian dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Bapak untuk informasi terkait dan baik Pak, terima kasih untuk informasi terkait status Ranperdanya. Mohon izin Bapak, di Dinas Teknis ini sudah ada akun pengawas dan operator ya Bapak. Mohon izin untuk masing-masing operatornya ini ada berapa SDM ya Pak untuk operator sendiri? Untuk operator sendiri sampai sekarang baru 1, Dinas PU, pengawas 2, sama akun Pak Kepala Dinas. Oh baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Nah mungkin nanti untuk teknis dan seberapa sering dan cara pengaplikasiannya nanti akan dilanjutkan oleh fasilitator kami dari Direktorat Bina Penataan Bangunan ya Bapak. Mohon izin Bapak, kami ingin menanyakan ke DPM PTSP dengan Bapak Vincent. Ya Bapak, saat ini untuk dari Dinas Perizinan sendiri, keaktifan akun apa sudah digunakan Pak untuk akun operator dan pengawasnya? Untuk operator sudah, untuk pengawas juga dari kepala seksi sudah digunakan. Masing-masing SDM-nya ada berapa Pak, mohon izin? Kalau operator cuman saya sendiri sama pengawas ada 2 kan. Oh, berarti sama seperti Dinas Teknis ya Bapak? Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak. Mungkin sebelum lanjut ke fasilitator, mungkin Bapak Ibu dapat menginformasikan apakah sudah ada PBG atau SLF yang terbit dari Kota Manado Pak, izin? Izin Bu, untuk PBG sampai sekarang belum ada. Kalau SLF tahun ini udah ada sekitaran 2 atau 4, tapi masih manual, belum pakai SIMBG.
Baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan dengan teman-teman fasilitator dari Direktorat Bina Penataan Bangunan. Mungkin Mas Senaldi, kami persilahkan. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rinaldi. Lebih sering dipanggilnya saya Rino. Kemudian saya juga dalam kesempatan ini ditemani oleh rekan saya, masih off-cam saat ini, Mbak Anjarista. Itu juga sudah hadir sebenarnya di Zoom. Baik. Terkait dengan SIMBG ini, kita berharapnya tadi bisa langsung ke kendala-kendala yang dihadapi, barangkali kalau misalnya memang ada kendala gitu. Cuman barangkali saya ingin mendengar dulu barangkali yang dialami oleh teman-teman dari PTSP maupun dari Dinas Teknis terkait dengan penggunaan SIMBG selama beberapa bulan terakhir ini. Saya mohon dari PUPR tadi Pak siapa? Sorry. Dengan Bapak Arca. Ya, Pak. Izin Pak, bagaimana terkait dengan SIMBG ini? Apa ada kendala atau masukan? Untuk saat ini sudah tidak ada Pak. Kemarin sih sempat ada sedikit kesulitan untuk pencarian tenaga ahli karena tidak ada fungsi filter kan di aplikasi. Tapi kemarin saya cek udah ada. Jadi untuk sampai saat ini belum ada masalah yang kami temukan Pak. Tim profesi ahli ya berarti? Iya, kemarin kan nggak ada filter untuk ngesortir ini daerah mana, tapi kan sekarang udah ada. Iya, sekarang memang sudah ada. Kemarin kita memang sudah menyediakan ya, barangkali sudah terlihat kalau Kota Manado itu di Sulawesi Utara memang paling banyak jumlah TPA-nya, gitu ya Pak. Sisanya ada di kabupaten lain, gitu. Jumlahnya tidak sebanyak di Kota Manado. Itu terkait dengan tim profesi ahli. Ada lagi Pak selain itu? Sejauh ini belum, karena belum jalan kan Pak. Jadi kita belum temukan kesulitannya di mana. Betul. Iya, baik. Bapak selaku pemegang akun yang pengawas atau yang operator, Pak? Akun pengawas, Pak. Kalau yang pengawas Pak Marco yang ada sama-sama juga ini. Untuk operatornya ada, Pak? Di Zoom ini? Ada Ada Pak juga. Marco. Ada di ini ya. Sedang Pak di samping Marco. Bapak atau beda tempat sendiri? Pak. Oh, beda tempat ya. Iya. Nanti setelah ini kita juga ke Pak Marco kalau gitu. Kemudian untuk yang dari PTSP ini bagaimana Pak? Dengan siapa? Saya bicara kalau dengan PTSP. Dari PTSP dengan Vincent yang operatornya. Pak Vincent selaku operator ya berarti? Iya, benar. Pak Vincent bagaimana Pak? Ini sepertinya belum banyak yang bisa dikerjakan di SIMBG karena memang dari PU juga belum melaksanakan penyelenggaraannya. Kan memang pada dasarnya dari PUPR dulu terus kemudian ke PTSP ya. Mohon izin barangkali kalau misalnya tadi status perdanya ini masih ongoing ya Pak berarti? Iya Pak. Untuk perdanya masih ongoing sama SK TPA TPT semua terakhir info sudah di meja Pak Wali Kota. SK TPT di kepala daerah. Sekedar info untuk TPT ke bawah kita semua SK Wali Kota dari TPA sampai sekretariat kita pakai SK Wali Kota bukan SK Kepala Dinas. Semua ini SK Kepala Daerah. Wali Kota ya? Iya Pak Wali Kota. Oke. Ini kota status terakhir di sana berarti tinggal menunggu saja. Iya, udah dibawa ke Pak Sekda baru diteruskan ke Pak Wali. Ya mudah-mudahan nih hari ini bisa beliau tanda tangan. Amin. Mudah-mudahan ya. Kemudian untuk yang PTSP di akun operator kalau nggak salah saya ini mengenai perda retribusi IMB itu sudah di-upload atau belum ya? Masih mute Pak? Ke PTSP atau ke Dinas PU Pak? PTSP Pak.
Izin Bapak Marco, apakah sudah bisa di-share, Pak? Ya, sebentar lagi, Bu. Boleh mungkin disampaikan Bapak kendalanya seperti apa ya, Pak? Ya, saya coba install lagi aplikasinya di laptop agar bisa di-share screen sekalian. Jika dibuka lewat Google, aplikasi SIMBG-nya. Mohon maaf, Pak. Install aplikasi SIMBG, Pak? Maaf, dibuka aplikasi SIMBG-nya di laptop. Cuman tadi Zoom-nya aplikasi saya tidak bisa dibuka di laptop, makanya saya install dulu. Karena untuk keperluan share screen kan, soalnya ini saya buka dari gawai. Oke, baik. Berarti Zoom-nya yang sedang diinstal ya, Pak? Iya, iya. Halo Pak Vincent, PTSP Pak Vincent. Kalau misalnya bisa share Ya, screen benar. duluan pun tidak apa-apa Pak. Iya, kita lagi coba. Oh, ini untuk share screen pakai akun kepala dinas boleh? Kepala dinas dulu ya? Boleh, boleh. Bisa. Atau? Oh iya. Ini kita lagi sementara coba login.
Apa kita lagi mengalami kendala untuk share screen, soalnya di dalam aplikasinya untuk share screen-nya tidak ada. Maksudnya di sini hanya share kamera, terus kameranya hanya menghadap ke kita. Untuk balik ke kamera belakang nggak ada pilihan. Izin Bapak, ini kalau di kami sudah ada notifikasi DPMP TSP Manado Vincent Conde sudah share screen. Kalau dilihat Ini sudah ada ada dua akun operator, keduanya sudah aktif, kemudian ada satu akun pengawas. Satu akun pengawas, dua akun operator. Ya, sudah aktif semua ya Pak ya? Iya, sudah aktif. Oh, jadi ini Bapak memegang akun pengawas dan memegang akun operator ya Pak ya? Menggunakan email berbeda? Iya. Oke, baik. Mungkin izin Pak, untuk kedepannya memang akan dikasih ke orang lain. Soalnya waktu ini ada bikin waktu lagi BIMTEK. Oh gitu. Oke, iya nggak masalah Iya. Bapak. Mungkin yang menjadi catatan kami nanti harapannya nama-nama yang menjadi operator, pengawas, dan kepala dinas ini yang memegang akun kepala dinas ini juga bisa di SK-kan Bapak dalam SK Sekretariat SIMBG begitu. Oh iya. Oke. Soalnya ada juga SK-nya sementara dibuat, memang sudah ditentukan untuk nama-namanya, tapi untuk pembuatan akunnya masih belum. Oke, baik. Untuk langkah-langkah dalam pembuatan akun sudah tidak ada kendala ya Pak ya? Kalau untuk menambahkan akun, yang bisa kan hanya kepala dinas kalau nggak salah, akun ini kan? Kepala dinas bisa membuatkan akun pengawas, nanti akun pengawas bisa membuatkan akun operator Bapak. Oh iya, oke. Ya. Untuk langkah-langkahnya sebetulnya sama saja, tapi memang kalau misalnya di akun kepala dinas tidak bisa langsung membuatkan akun operator gitu Pak. Nah, itu kan di bagian fungsi, di bagian pengawasnya itu tidak bisa diubah ya Pak ya. Bagaimana? Nah, jadi kalau mau buatkan akun operator itu bisa munculnya ada di akun pengawas gitu Pak. Untuk stepnya sama. Oh, berjenjang begitu ya? Iya, begitu. Berjenjang. Oke, baik. Berarti untuk akun PTSP saya rasa untuk pengecekan tahap awalnya ini sudah tidak ada masalah. Maksudnya akunnya sudah bisa digunakan untuk beroperasi. Tetapi memang kalau untuk penggunaan akun PTSP ini kan menunggu dari Dinas PUPR begitu ya Mas Lino ya. Jadi mungkin saat ini kita bisa berpindah ke PUPR-nya dulu. Izin Bapak dari Dinas PUPR, apakah sudah bisa share screen? Ya, selamat siang Bu. Ya, gimana Pak? Suara saya kedengaran ini? Terdengar. Oh ya, sebelumnya maaf Bu, tadi sudah coba diinstal lagi, tapi kayaknya laptopnya saya ini ada gangguan teknis, nggak bisa di share screen. Apa bisa saya pakai kayak metodenya Pak Vincent tadi? Saya izin Bapak, ini untuk saat ini, untuk saat ini login-nya sudah menggunakan Zoom atau belum ya? Ini sudah gunakan Zoom. Cuman mau share screen dari laptop, nggak bisa di settingan laptop saya. Saya juga kurang tahu kenapa. Tapi tombol share screen-nya ada, Pak? Tombol share screen-nya ada. Ada, ketika dipilih tulisannya apa ya, Pak? Cuma dia minta atur di settingan privacy kan laptop saya. Cuma di saat dibuka di setting laptop, nggak bisa dicentang untuk Zoom. Terus juga kurang tahu kenapa. Izin Pak Marco, ya? Saya penasaran juga ini lihatnya. Kalau boleh, ini kan Bapak pakai web, pakai HP ya untuk kameranya nih? Iya.
boleh dibantu ditodongkan dulu ke laptop Pak. Kita juga biar ya, bisa bisa. ngeliat nanti. Nah, bagian mana yang kena share screen. Zoom-nya sendiri sudah Pak yang di laptop? Tadi sudah sempat join, tapi kayaknya saya sudah leave lagi. Sudah keluar. Nah, coba reconnect lagi Pak. Iya, izin Pak. Ini saya sudah masuk ke Zoom, aplikasi yang di laptop, tapi kendalanya di settingan untuk privacy. Kalau saya pilih buka yang privacy ini tidak bisa dicentang. Yang ini ya. Bagian privacy yang situ. Iya, nggak bisa ini. Jadi mohon maaf, mungkin supaya juga tidak mengurangi waktu, apa bisa saya lanjut seperti Pak Vincent tadi? Menggunakan Atau ditodong kamera. saja Pak? Iya. Todong saja kayak gini Pak. Sekarang kayak ini udah Okay. kita bisa ngeliat SIM-BG kayak gimana. Sambil Siap. bisa dicek nggak itu? Nah, ini bisa dipin nggak ya? Di spotlight, tolong di spotlight kalau ini. Udah spotlight ya? Oke. Ini kebetulan nih kita bisa ngeliat yang di sini. Terus ini akun operator ya Pak Marco? Ini iya akun operator. Untuk Maaf pengaturan ya, tampilannya begini. Nggak apa-apa, bisa lanjut kita. Ini untuk yang pengaturan akun dinas sudah diatur belum Pak? Di mana pengaturan? Sebentar. Di profile. Ini belum ada ya? Oh ada sudah. Baik Pak, kemudian kita lanjut lagi ke menu pengaturan. Baik, untuk data ASN bisa dicek sebentar Pak. Nih. Pegel ini tangan. Baru dua ya. Maaf. Nah. Nanti akan ada kemungkinan pertama lagi Pak. Gimana maaf Pak? Nah, nanti ini kan perlu ditambah nih list untuk yang ASN, kemudian nanti dimasukkan juga ke dalam SKTPT-nya. Izin Pak, nanti akan ditambahkan setelah SKTPT udah keluar dari Pak Wali. Baik Pak. Ya, kita lanjut lagi Pak. Kalau gitu, Bapak geser dulu itu yang zoom-nya. Gambar apa namanya? Gambar zoom yang di minimas itu di kiri. Oh ya, sorry. Geser sedikit. Sebenarnya lift juga nggak apa-apa. Nanti aja.
Nah, ini, oh jangan Pak, jangan masuk ke situ. Iya, iya. Maaf. Terus di situ ada verifikasi dokumen. Iya. Bapak selaku operator ya, berarti tugas Bapak nanti adalah memverifikasi kelengkapan berkas. Iya, iya. Ini Pak Marco bisa dilihat di sini ada sekitar 400 sampai 500 nih ada. Ini karena gabungan ada PBG ada SLM. Oh, 488 500. Bapak coba cek salah satu aja, misalnya di bangunan gedung fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana nomor 6 itu misalnya. Iya. Statusnya kan belum verifikasi. Jadi kalau mau verifikasi dengan klik kanan situ, nanti ditunggu saja, nanti akan muncul. Itu sambil dicari, itu kan Apple ya soalnya tadi produknya. Nanti kita bantu Pak biar bisa sharing, biar tangannya nggak pegang. Terus kita lanjut lagi Pak. Di sini kan ada statusnya seperti ini. Bapak kan ikut pelatihan waktu itu ya di 2021. Iya, yang BIMTEK itu kan. Yang BIMTEK itu. Jadi monggo di sini ini adalah data-data umum yang disampaikan yang diketik oleh pemohon nih Pak. Nah, ada nomor teleponnya juga. Suatu saat nanti mau dihubungi itu juga ada. Kemudian di scroll ke bawah lagi Pak, sedikit. Nah itu ada 5 tab di situ. Ada data bangunan, data tanah, data umum, ketentuan teknis dan status. Untuk data bangunan bisa dicek masing-masing di situ, sama seperti ini. Itu juga sama. Nah, dari data pemiliknya sampai data umum bangunan gedungnya sudah dimasukkan di situ. Nah, tugas Bapak itu nanti tinggal mengecek kesesuaian dengan data tanah, data umum, dan ketentuan teknis. Jadi monggo dicek di data tanah. Untuk yang pertama sudah diuploadkan 3 berkas di sana. Pertama adalah surat tanahnya dalam bentuk sertifikat atas nama Yosi Rambing. Berkasnya bisa dilihat di situ. Tinggal diklik dan nanti akan keluar. Nah, ini adalah sertifikat tanahnya. Bapak bisa cek di situ apa yang perlu dicek Pak, barangkali seperti nama, bangunan, dan kemudian yang seperti itu apakah kira-kira sudah cukup. Kalau misalnya memang sesuai dengan apa namanya tanahnya itu bisa dilakukan aksi checklist yang di kanan itu, yang berarti sudah verified, sudah diverifikasi. Nah di kolom yang satu itu, yang paling kanan adalah aksi, tinggal diklik checklistnya saja. Ini diklik beneran ya? Diklik. Kemudian di situ ada 2 Pak. Ada ketentuan teknis tanah itu ada 2. Udah mulai pegel sepertinya. Gambar batas tanah yang dikuasai, termasuk gambar bangunan gedung itu bila ada bangunan. Keterangannya bila ada bangunan pada area persil yang akan dibangun. Nah ini teman-teman dari pemohon juga mohon diperhatikan. Ini adalah yang dipersyaratkan, tetapi tidak mutlak, melainkan kondisional. Kondisinya adalah sesuai dengan yang di keterangan. Bila ada bangunan gedung pada area persil yang akan dibangun. Jadi berkas-berkas ini tidak wajib diupload untuk lanjut ke tahap berikutnya. Bisa langsung di-skip saja kalau memang kondisinya memang tidak ada bangunan gedung pada area atau persil yang akan dibangun, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ini ada keterangan kalau misalnya lebih dari 2 lantai itu wajib ada. Kalau misalnya di bawah 2 lantai itu kondisional tergantung dari kondisi tanah tersebut. Kalau misalnya tidak ada berarti tidak perlu ada penyelidikan tanah, itu bisa di skip.
tidak perlu diupload. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya kalau untuk upload dokumen teknis. Jadi tidak ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ada yang tergantung dari kondisi. Kira-kira seperti itu. Dan di sini Pak Marco, di sini pemohonnya sudah upload berkas ya Pak di situ. Monggo diperiksa saja kalau misalnya itu ada. Bapak nggak perlu ngecek sampai dalamnya benar banget atau tidak. Yang penting ada dulu dokumennya dan memang sesuai dengan sesuai dengan dokumen ketentuannya, sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya sudah sesuai, itu bisa di checklist. Kalau misalnya tidak, itu bisa tidak perlu di checklist begitu. Tapi kalau misalnya sesuai, langsung di checklist saja dan bisa lanjut dari data tanah lanjut ke data umum gitu. Oke. Pak, mohon maaf Pak, bisa tanya Pak. Untuk data tanah itu bisa bersifat sertifikat induk Pak dari developer. Data tanah ini sertifikatnya maksudnya ya Pak? Iya, sertifikat induk. Sertifikat induk untuk mewakili salah satu parcel tanah ya Pak? Betul. Kan kita kan tuh Pak pakai beberapa bangunan, beberapa unit sekaligus kita masuk. Beberapa bangunan dalam satu sertifikat tanah nantinya ya Pak? Iya, begitu. Yang penting legal Pak, itu aja. Bisa ya pakai sertifikat induk ya? Bisa. Oke, baik. Kemudian, ini data tanah lagi. Monggo Pak, lanjut ke data umum. Di data umum ini yang diupload adalah yang diupload baru KTP saja ya di sini. Monggo Pak bisa dilihat KTP-nya sekilas saja, memang KTP-nya sesuai dengan nama Pak siapa tadi? Pak Ribut. Pak Ribut Margono sudah sesuai, bisa langsung diceklis saja. Nah, Pak, ini normalnya adalah ketika informasi KRK, KKPR ini tidak dilampirkan, ini saya kembalikan ke Bapak, mau tetap di checklist, kemudian dilengkapi pada saat tahap konsultasi, atau mau dikembalikan dulu saja supaya dilengkapi. Karena KKPR dan KRK ini kan sebenarnya adalah informasi mengenai izin lokasi yang sebenarnya juga ada di dinasnya PUPR, bagian penataan ruang. Ini dokumennya seperti apa, hanya teman-teman PR yang mengerti ini bidang PR, penataan ruang. Kalau misalnya ini tetap di checklist, maka nanti harus ditanyakan pada saat tahap konsultasi, Pak. Seperti itu ya. Kemudian yang surat perjanjian pemanfaatan tanah itu kan ada keterangan dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung. Tapi kalau misal pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung sama, ya sudah itu tidak diperlukan begitu. Jadi bisa langsung di checklist saja. Kemudian untuk data penyedia jasa ini sama Pak, kira-kira pemborongnya itu punya penyedia jasa dari mana gitu. Kalau misalnya belum ada, itu terserah mau dikembalikan dulu atau mau dilanjutkan ke tahap konsultasi, tetapi dilengkapi nantinya data penyedia jasanya itu dapat dari mana gitu. Kemudian next-nya adalah dokumen arsitektur ya. Di sini terlihat gambar situasi dan spesifikasi teknis sudah diuploadkan oleh pemohon. Jadi monggo cek sekilas sudah benar atau belum memang itu gambar situasi. Ini masih sama seperti yang tadi gambarnya sebenarnya. Jadi sepertinya satu plan ini diupload ya. Dalam satu PDF-nya sama. Kalau misalnya Bapak tidak checklist dan dikembalikan ke pemohon, nanti di kolom-kolom yang tidak di checklist itu pemohon bisa upload sekali lagi untuk proses kelengkapan berkas, di mana yang menurut dinas teknis verifikatornya itu merasa belum lengkap atau salah upload begitu. Kalau misalnya di checklist berarti data tersebut sudah dikunci. Mas bisa tanya Mas, itu mengenai data penyedia.
penyedia jasa perencana konstruksi itu kita bisa pakai sebagai developer, bisa pakai SBU Pak ya, sertifikat SBU, Pak, SBU. biasanya. Bisa ya Pak ya? Sertifikat badan Tidak usaha harus. itu badan usahanya apa, Pak? Iya, Berdiri untuk sendiri. developer. Untuk PT developer, bisa ya, Pak? PT. untuk PT SBU. Ini rencana konstruksinya badan usaha loh, Pak. Rencana konstruksinya. Sebab biasanya kan Pak, setiap developer itu mempunyai SBU gitu. SBU itu ada nomornya semacam kayak IUJK nggak, Pak? Izin usaha Ada, jasa Pak. konstruksi. Oh ya Ada udah, berarti bisa. Bisa memakai itu ya, tidak harus SIUJK memakai ada, Pak. arsitek berlisensi ya. Sertifikat berlisensi nanti dulu, Pak. Ini mungkin kita harus hapus dulu karena itu kan penyelenggaranya ada di provinsi sebenarnya dan belum berjalan. Jadi SBU yang ada SIUJK ya tadi. Benar, SIUJK. Singkatannya banyak-banyak. Betul, Pak. Itu aja. Yang nomor dokumen arsitektur yang nomor 1 dan 2 ini bisa dicek sekali lagi. Seperti kata saya tadi, kalau misalnya memang sudah mau dikunci, di checklist saja. Kalau mau dirubah oleh pemohon, jangan dikunci dulu, biarkan checklistnya, biarkan tidak terchecklist. Dan kemudian itu nanti bisa lanjut ke atas. Itu adalah dokumen ketentuan teknis. Bisa dilihat apa yang diupload itu sama seperti tadi, bisa dicek. Kalau misalnya dokumennya kira-kira sudah sesuai, itu bisa dilanjutkan. Kalau misalnya tidak, lagi-lagi pengulangan, ternyata ini bisa tidak checklist dulu. Mohon izin. Iya, Bapak. Pak Ahmad, saya mohon izin tanya. Iya, silakan Bapak. Terima kasih, Ibu Liana ya. Pertanyaan saya, ini kan ada persyaratan. Persyaratan tentang data tanah, data umum, serta arsitekturnya. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau data umum, itu ada KTP. Dan kalau misalnya berbeda antara yang mau bangun dengan lokasinya, misalnya yang akan membangun, yang tanahnya itu sertifikatnya orang lain, tapi yang akan membangun orang lain, perlu ada perjanjian. Yang saya mau tanyakan, kalau saya lihat ini lebih kepada pribadi. Kalau ini badan usaha, apa yang harus kita lengkapi? Kalau badan usaha yang mengajukan, apa yang kita perlu tambahkan atau kita lengkapi? Terima kasih. Baik Bapak, mungkin izin menjawab terkait nama yang berbeda antara pemilik bangunan gedung kemudian pemilik tanahnya. Itu memang membutuhkan surat pemanfaatan, surat perjanjian permanfaatan antara pemilik dan pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung, begitu Bapak. Dalam hal badan usaha ini, mungkin yang berwenang untuk melakukan penandatanganan surat pemanfaatannya adalah pengguna anggaran atau yang bertanggung jawab terhadap PBG yang nantinya akan terbit, begitu Bapak. Oke, terima kasih. Yang juga maksudkan
data umum. Kalau yang mengajukan itu suatu badan usaha atau perusahaan, apakah hanya KTP? Dan perjanjian yang tadi kalau misalnya itu pemilik berbeda dengan yang akan mendirikan PBG tersebut atau yang mengajukan PBG tersebut. Terima kasih. Iya Bapak, mungkin izin menjawab lagi untuk dalam hal ini yang mengajukan PBG-nya adalah badan usaha. Ya. Ini bisa didaftarkan atas nama badan usahanya, tetapi untuk data-data seperti KTP dan lain-lainnya, ini dokumen-dokumen yang diupload adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap perusahaan Bapak atau pengguna anggarannya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kalau dia badan usaha untuk keabsahan badan usaha nggak perlu lagi ya. Misalnya akte pendirian dan sebagainya nggak perlu dilampirkan lagi kan? Atau? Oh, Ibu Yana. Sudah delay. Baik Bapak, mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama juga. Sebetulnya kalau kami di Kementerian PUPR ini berpatokannya pada PP 16 tahun 2021 Bapak. Nah di PP 16 2021 ini memang pemilik dari PBG ini bisa perseorangan atau badan usaha ataupun milik negara begitu. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam pengecekan dokumen PBG ini kan memang yang melakukan langsung adalah pihak dinas PUPR dari Kota Manado begitu ya Bapak. Jadi mungkin saya rasa untuk diskusi ini lebih pas mungkin jika kita juga mengundang Kota Manado untuk berdiskusi begitu karena ini terkait dokumen-dokumen yang nantinya akan dicek langsung oleh PUPR Kota Manado begitu. Oke Bu, kita tunggu dari apakah dari PUPR atau dari PTSP Kota Manado akan menambahkan. Terima kasih. Oke. Izin Bapak Marco dari Dinas PUPR, apakah bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Bu. Ya, Bapak, gimana Pak share screen-nya? Apakah ini ada kendala dalam pengecekan dokumennya? Sejauh ini belum ada sih Bu. Oke. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari, maaf dari siapa tadi ya? Dari pihak pemohon, mungkin dari PT Cipta Perma ya Pak ya. Ini mungkin dalam pemeriksaan kelengkapan dokumennya kan nanti akan langsung dicek oleh PUPR Kota Manado begitu. Mungkin izin Bapak bisa diberikan tanggapan terkait pertanyaan tadi. Atau mungkin yang bisa merespon dari Bapak Arca mungkin masih bergabung. Masih Bu, cuman tadi nggak sempat dengar pertanyaannya, lagi terima telepon. Oke, baik. Ya, izin Bapak, ini mungkin kalau boleh saya sampaikan kembali pertanyaannya, mungkin nanti bisa direvisi oleh penanyanya tadi. Tadi bertanya terkait jika memang dokumen yang dimohonkan
ini merupakan PBG milik badan usaha begitu. Kalau untuk kelengkapan dokumennya, bagian kelengkapan umum seperti KTP dan lain-lain, ini dokumen apa saja yang perlu diupload, Bapak? Kalau kami berpatokannya di Kementerian PUPR berpatokan pada PP 16 tahun 2021. Untuk kelengkapan dokumen sampai dengan detail-detailnya memang tidak diatur di PP begitu. Namun karena PUPR Kota Manado ini sebagai pelaku di lapangan begitu ya Bapak, mungkin lebih paham terkait kondisi dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PBG di Kota Manado, Bapak. Mungkin izin tanggapannya. Baik Ibu, untuk menanggapi terkait PBG, kan sementara ini PBG belum jalan kan Bu. Jadi kita coba mengambil contoh yang sudah jalan, misalkan SLF. Kebanyakan SLF itu kalau dia pemohon badan usaha ya yang selalu mereka lampirkan. Kalau mungkin mengenai IMB di cross check ke Dinas PTSP karena waktu lalu kan perizinan masih di sana. Dan sampai sekarang untuk pelayanan umum di Kota Manado itu semua dipusatkan di Dinas PTSP. Jadi begitu. Jadi kalau untuk yang pemohon dia badan usaha, ya KTP direktur untuk identitas. Ya terima kasih. Oke baik. Apakah sudah cukup Bapak tanggapannya? Oke, terima kasih. Nanti kita koordinasi lagi di lapangan nantinya. Oke, untuk hal-hal yang lebih karena waktu pengurusan IMB pada waktu yang lalu, mestinya itu memang diambil dokumen-dokumen perusahaan baru diambilkan dari Oke, terima kasih penjelasannya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Izin kami berlanjut ke Pak Marco. Bapak, izin Pak sudah sampai mana, Pak, tahap verifikasinya? Ya, yang terakhir di bagian kolom ketentuan teknis tadi yang diminta dibuka tadi. Oke, Bapak. Mungkin ini total saat ini kalau kami cek di sistem ada sekitar 400 permohonan PBG ya tadi. 488 permohonan PBG yang sudah masuk di akun operator PUPR Kota Manado. Mungkin izin Bapak, karena memang sebetulnya dalam pelaksanaan DES ini kami memiliki target bahwa ada PBG yang harus terbit setelah pelaksanaan DES ini dan nanti akan dievaluasi 1 minggu setelah DES ini selesai dilaksanakan. Mungkin izin Bapak, ini karena Kota Manado sepertinya masih agak sulit ya untuk bisa berproses SIMBG secara masif karena SKTPA dan SKTPT-nya juga masih menunggu untuk ditandatangani. Kemudian secara SDM saya rasa dengan permohonan yang masuk sudah cukup banyak, ini sepertinya mungkin nanti yang memegang akun operator dan pengawas agak kewalahan mungkin. Namun izin Bapak, ini karena walaupun belum ada SKTPA dan SKTPT, berarti belum bisa berproses untuk tahapan konsultasi, tetapi untuk proses verifikasi dokumen ini kan sepertinya sudah bisa dilakukan ya Bapak. Mungkin bolehkah kami targetkan ada beberapa dokumen yang bisa diproses sampai dengan tahap verifikasi untuk nanti selanjutnya nanti bisa langsung diproses untuk penjadwalan TPA atau TPT jika SKTPA atau SKTPT-nya ini sudah terbit. Ya, baik Ibu, nanti kita akan coba diskusikan dengan pimpinan. Kalau memang usul dari Ibu itu untuk sementara verifikasi berkas dulu sambil menunggu SK, ya kita bisa lakukan.
untuk sementara pemeriksaan berkas dulu sambil menunggu SK TPA, TPT sama sekretariat di tanda tangani. Iya, oke, betul Bapak. Izin Bapak konfirmasi untuk SK sekretariatnya apakah sudah diajukan juga? Jadi begini Bu, untuk penyelenggaraan PBG di Kota Manado, semua komponen yang terlibat di dalam itu TPA, TPT, sekretariat sampai penilik itu kita pakai SK Wali Kota Bu. Jadi sekaligus itu satu SK. Iya, betul Bapak. Izin konfirmasi terkait SK yang saat ini sudah diajukan ke Wali Kota ini. Saat ini yang didaftarkan menjadi operator ada berapa orang ya Pak berdasarkan SK? Tunggu ya Bu. Saya buka filenya dulu. Ya, kami tunggu Bapak. Untuk yang di sekretariat sendiri Bu, kan operator mungkin ada di dalam sekretariat. Sekretariat sendiri ada sekitar 6 orang. Sudah termasuk ketua tim sekretariat di situ. Oke, baik Bapak. Mungkin yang saya tanyakan terkait operatornya Bapak. Yang menjadi operator berapa orang ya Pak? Nanti operatornya diambil dari nama-nama orang yang ada di sekretariat di sini. Iya, betul Bapak. Apakah bisa ditentukan jumlah operatornya berapa? Di sini karena ini akan terkait target yang nanti akan kami masukkan di berita acara Bapak. 4. Oke, 4 orang operator ya Bapak. Mungkin sudah termasuk tadi Bapak Marco sama Pak Vincent, ya tinggal tambah 2 orang lagi. Bapak Marco dan Bapak Vincent. Bapak Vincent itu bukankah dari PTSP? Iya. Iya, kita yang operator dari PTSP. Ya, iya, izin Bapak yang saya tanyakan operator dari PUPR Pak. Oh, operator dari PU. Oh, jadi kalau sesuai dari sekretariat ditambah 1 Bu. Ditambah 1 berarti total ada 2 orang ada operator. Dua dari PUPR, 2 dari PTSP. Oke, baik. Izin Bapak ini karena ada 2 operator ya Bapak. Mungkin kalau di SIM BG-nya yang sudah terdaftar ada berapa ya Pak operatornya? Baru 1. Oke. Mungkin untuk hari ini targetnya bisa didaftarkan juga 1 orang operator tersebut yang nanti akan menjadi operator di PUPR. Kemudian izin kami masukkan ke dalam berita acara juga untuk dapat melakukan verifikasi dari total 488 PBG yang terbit dengan jumlah 2 orang operator. Ini mungkin yang bisa yang harapan kami yang bisa diproses untuk proses verifikasi dokumennya ini ada sekitar harapan kami seluruhnya bisa Bapak diproses untuk 488 dokumen sampai dengan nanti saat proses evaluasi. Iya. Oke, baik. Izin kami masukkan di berita acara ya Bapak? Ya, bisa. Ya. Sekedar info juga bertambahan. Untuk proses pengurusan PBG ini, nama-nama yang ada di dalam ini sudah gabungan dari Dinas PU sama Dinas PTSP. Karena untuk di Kota Manado sendiri, namanya dia pelayanan umum itu semua dipusatkan di PTSP dan berkantor di Mal Pelayanan Publik. Jadi kita untuk nama-nama siapa-siapa yang terlibat itu kita join dari. Jadi enggak dari PUPR semua juga. Dari PTSP ada tenaga bantuan. Iya, baik Bapak. Semuanya berpusat di Mal Pelayanan Publik sebentar. Iya. Enggak apa-apa Bapak.
mungkin memang kalau di sekretariatnya bisa bisa menjadi gabungan gitu antara PU, PR, dan PTSP, namun kan dalam pelaksanaannya tetap ada beberapa akun yang fokus melayani untuk menjadi operator begitu ya Pak ya. Nah mungkin itu yang kami butuhkan untuk saat ini gitu Pak. Iya. Nanti bisa ditambah itu. Iya, harapannya juga memang ditambah karena kan kalau dilihat dari antusiasme pemohon di Kota Manado ini sepertinya tinggi ya Pak ya. Tinggi karena udah numpuk Bu dari tahun lalu. Iya betul Bapak, karena berarti kan banyak yang akan membangun baru gitu ya Pak ya. Iya udah numpuk itu Bu. Iya, harapannya juga ini akan terus bertambah ya Pak ya. Mohon izin Pak Arka, teman-teman di PU dengan PTSP Kota Manado, data dari kami anggota asosiasi REI gitu ada sekitar 1.600 unit yang siap didaftarkan via SIM BG untuk permohonan PBG. Cuma masih menunggu Dinas PUPR Kota Manado. Jadi mudah-mudahan siap Pak ya. Ada ketambahan 1.600 di dalam waktu dekat ini Pak. Terima kasih. Siap harus siap Pak. Oke baik, terima kasih Pak Sony, ini sudah diperingatkan terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi nanti mungkin PUPR-nya nggak kaget gitu kalau tiba-tiba ada 1.600 permohonan PBG baru masuk. Ya sejujurnya dengan aturan ini keluar ada Bu, kita udah kaget kan. Waktu keluar tahun lalu kita sebetulnya nggak siap, makanya kalau misalkan dari tahun lalu kita udah siap, TPA TPT udah bisa kita keluar dari tahun lalu. Tapi kesiapan dari anggaran sama pemahaman kita di sini belum baik, makanya nanti fix kita ajukan TPA TPT sama perangkat-perangkat lain nanti awal tahun ini. Jadi ya udah resiko aja menumpuk begitu Bu. Iya betul Bapak, nggak apa-apa Pak, kita juga pun di pusat kaget Pak. Betul ya. Mungkin untuk permohonan ini memang saat ini kan statusnya belum bisa diproses ya Pak ya. Tadi sudah diberitahukan juga oleh Pak Sony akan ada 1.600 permohonan masuk. Nah mungkin ini harapannya kalau 488 yang sudah masuk saat ini sudah bisa diproses, mungkin nanti tidak terlalu menumpuk gitu ya Pak ya. Sambil mungkin dicari operator baru lagi Pak untuk tenaga tambahan. Khawatir nanti kurang tuh Pak, ada 1.600 permohonan. Kalau di SK kan ada sekitar 6 di sekretariat, kita bisa ambil dari situ, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa Bapak. Bu Riana, boleh saya bertanya Bu mengenai kalau batas pemasukan PBG ini ada SRA nggak? Ada batas waktu nggak? Batas waktu? Ceritanya kalau sudah masuk, ada batas waktu nggak? Terbit dengan sendirinya atau dinyatakan tuntas? Oke, baik Bapak. Izin kalau misalnya memang sesuai dengan PP 16 tahun 2021, untuk penerbitan PBG itu memang seharusnya dilakukan dalam batas waktu 28 hari begitu. 28 hari tersebut sudah termasuk dalam 5 kali batas konsultasi begitu. Nah, namun secara sistem di SIM BG, mungkin izin nanti Mas Reno bisa menambahkan juga, karena SIM BG ini baru dikembangkan begitu berdasarkan PP 16 tahun 2021, ini masih butuh penyesuaian-penyesuaian. Terlebih lagi kita menerapkan di 514 kabupaten kota, masing-masing punya permasalahan dan kondisi yang unik begitu ya. Jadi untuk monitoring waktunya saat ini memang belum aktif, tetapi mungkin untuk dokumen-dokumen yang sudah melewati batas 28 hari, kemudian masih ada kendala, nanti kan kalau menggunakan akun pemohon itu sebetulnya bisa dimonitoring juga ya Pak, sampai saat itu, sampai misalnya sudah hari ke-20, saat ini statusnya sudah di proses apa, begitu itu nanti akan terlihat di akun pemohon juga. Mungkin untuk saat ini, untuk monitoringnya, mungkin masih secara manual, karena sepertinya agak sulit di kami untuk menerapkan monitoring
waktu secara sistem karena nanti khawatirnya terlalu banyak permohonan yang otomatis hangus begitu Pak. Karena masih dalam masa penyesuaian begitu. Mungkin izin Mas Rino bisa menambahkan. Dan Bu, mungkin juga Bu yang akan kami tanyakan, ini auto apa? terbit kan masalahnya? Mudah-mudahan auto terbit, Mas. Mas, saya mau tanyakan ini apa juga ini berdasarkan kalau misalnya Pak auto terbit nih Pak. Kalau misalnya kayak auto terbit gitu, saya buka toko kelontong di samping istana tuh nggak akan ada yang bisa nuntut saya Pak. Saya kayak gitu Pak. Kita agak sedikit beda Pak. Mohon maaf dengan yang OSS ini. Kalau misalnya OSS kan memang ada itu ya, ada sehari tidak ada tindak lanjut bisa auto terbit. Saya nggak tahu itu untuk yang permohonan NIB kalau nggak salah, sepemahaman saya. Nah, cuman kalau misalnya di SIMBG kita sih pengennya 28 hari itu auto gagal terbit malahan sebenarnya. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Paling nggak sekarang belum bisa seperti itu. Istilahnya kita memaksakan teman-teman naik sepeda dalam waktu 28 hari harus sudah bisa lancar gitu. Seperti itu sebenarnya. Kita pelan-pelan saja barangkali kalau kita target memang tetap di 28 hari. Kan nanti secara nasional itu masih ada evaluasi lah. Sudah berapa hari bisa terbit. Dari lebih cepat daripada durasi, mana yang lebih lambat dari durasi. Setelah itu pasti nanti ada tindak lanjut. Mungkin bukan dari kita malah, bukan dari kita Kementerian PUPR, tapi dari Kemenko biasanya. Karena terkait dengan durasi itu nanti ada hubungannya dengan kemudahan berinvestasi dan halnya ini ease of doing business atau EODB. Itu kaitannya adalah indeks yang diberikan oleh World Bank terhadap kemudahan investasi yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Pelopornya ini terkait durasi ini ada di Kemenko, bukan di kita sebenarnya. Kalau pandangannya PUPR seperti itu. Baik, Mas. Mas, ada yang saya mau tanyakan juga, Mas. Ini permohonan ini berdasarkan Nah, tadi ada apa? out, gimana Pak? Atau bagaimana tuh? Mas? Kalau saya berbicara ideal, ya tentu saja yang datang pertama pasti dilayani pertama. Di sana ada dalam SIMBG. Bisa difilter berdasarkan tanggal yang masuk juga. Nanti teman-teman Pemda juga menyesuaikan. Karena bisa jadi TPA-nya belum ready, TPT-nya belum ready, tergantung dari tanggal ketersediaan untuk pelaksanaan konsultasi. Jadi misalnya terutama kan teman-teman TPA itu adalah dari organisasi profesi dan dosen yang punya jadwal juga. Masukan misalnya seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau misalnya validasi itu kan semuanya prosesnya ada di dinas teknis. Untuk validasi pertama. Jadi kalau kita minta untuk sesuai dengan tadi first come first serve itu masih bisa. Tapi kalau misalnya tanggal konsultasi, mohon maaf karena ini memang harus sesuai dengan tanggalnya teman-teman TPT dan TPA itu tetap ada penyesuaian jadwal gitu, barangkali seperti itu. Baik, makasih Mas. Nah, yang penting di dalam SIMBG dicek saja Pak statusnya karena pasti sebenarnya status itu berubah Pak. Mungkin nanti kita bisa kasih lihat sedikit di akun uji coba kita. Permohonan itu status PBG-nya bisa dilihat sudah sampai mana. Sudah sampai verifikasi, sudah sampai tahap konsultasi, atau sudah sampai tahap retribusi, atau bahkan sudah bisa dicek di download sendiri. Gitu. Oke, baik. Makasih. Siap.
PTSP masih bergabung sama kita? Ya, masih Pak. Ada ini enggak Pak Kabit atau bagaimana atau Pak Vincent juga? Di Zoom ini sudah tergabung juga Kepala Seksi dari bidang pembangunan, Ibu Meiti Timbuleng. Barangkali kita ingin nanya-nanya sedikit nih terkait SLF. Kita Karena secara umum kita penyelenggaraan SLF-nya berbeda loh, antara Pemda dengan ketentuannya di dalam SIMBG. Tim teknisnya dari tim teknis PTSP dan tim teknis PU yang sama-sama turun lapangan kalau nggak salah ya. Iya, yang ngecek itu kan tetap di dinas PU-nya, tapi yang menandatangani itu ada benar, di PTSP ya, PTSP. Dan itu masih dalam sistem manual ya. Kita lagi tadi sih gabung, tapi sekarang udah keluar lagi tuh, kita tanya lagi. Setahu kita memang untuk sekarang semua yang pembuatan SLF dan PBG itu kita langsung arahkan ke websitenya. Kita kurang tahu juga dari bidangnya dalam penanganan pemohon yang masuk bagaimana. Iya, betul. Jadi barangkali bisa saya sampaikan juga. Yang pertama memang pada dasarnya sejak tanggal 2 Agustus 2021 itu memang semua penyelenggaraannya termasuk SLF juga kan itu harusnya di dalam SIMBG gitu. Dan kalau misalnya memang ada sertifikat SLF, sertifikat lain fungsi yang sudah keluar setelah tanggal itu, kami bisa dengan yakin menyatakan bahwa itu tidak bisa dipakai sebenarnya. Kenapa? Karena memang karena tidak lewat SIMBG aja sebenarnya itu. Walaupun penyelenggaraannya sebenarnya penyelenggaraannya itu memang sudah ada pengecekan juga ya oleh dinas teknisnya, Tapi yang dikhawatirkan adalah sertifikat yang dikeluarkan itu tidak berlaku karena tidak lewat SIMBG. Apa bedanya? Kalau kita bicarakan bedanya, kalau misalnya kita scan yang ada di dalam sertifikat SLF yang kita keluarkan, itu akan langsung refer ke dalam SIMBG. Jadi langsung dicek keasliannya dan itu benar dikeluarkan oleh SIMBG dan itu berlaku secara nasional. Gitu. Kalau misalnya saya boleh saran gitu, kan itu sebenarnya sudah dilakukan pengujian pengecekan teknis saja, gitu kan. Sudah pernah sebelumnya. Itu kalau bisa diajukan sekali lagi saja via SIMBG gitu. Jadi yang keluar, mohon maaf soalnya kita juga kurang tahu soal SLF yang di kantor, soalnya kita di bidang data. Berarti yang keluar di atas tanggal 2 Agustus itu untuk semua SLF di luar SIMBG itu dinyatakan tidak berlaku ya? Tidak berlaku sebenarnya. Jadi mereka istilahnya harus urus untuk lewat SIMBG ya? Betul. Diurus saja ke SIMBG. Saya sampaikan kita monggo disampaikan kepada pimpinan bahwa kalau misalnya itu tidak perlu, saya rasa sih asal mengacu pada yang dulu itu tidak perlu ini ya melakukan pengkajian lagi sampai 5 tahun ke depan, karena yang penting SLF-nya itu berlaku pada saat pengkajian itu dilaksanakan. Jadi ntar mungkin saya kurang tahu nih kalau misalnya di SIMBG ini bisa disesuaikan apa tidak. Izin Pak, mau nanya nih, ini untuk yang tadi kan bilang SLF yang keluar di atas Agustus ya, udah nggak bisa berlaku. Pak siapa nih, sorry? Arca dari PU. Ya. Iya, itu nggak bisa nawar ya Pak, untuk ya dari Agustus sampai Desember keluar ya nggak masalah, tetap bisa dipakai. Yang tahun 2022 aja yang kita sarankan untuk daftar kembali.
Soalnya kan waktu aturan itu keluar kan kita di sini belum siap. Jadi untuk kita melaksanakannya pun kita masih bingung. Jadi kita masih pakai cara manual aja dari rentang waktu Agustus sampai Desember. Jadi kalau dari kita sih kalau bisa nawar untuk yang Agustus sampai Desember itu biar aja udah keluar. Tapi yang dari Januari sampai sekarang itu yang sebaiknya mengikuti saran Bapak tadi, didaftarkan kembali dulu di SIMBG. Itu sih kalau dari saya, Pak. Kalau ini kan terkait dengan permohonan kebijakan lah ya, kebijakan. Kalau misalnya kita bicara kebijakan sih memang ya saya staff Pak, nggak bisa jawab jadinya kalau itu. Sama kita kan staff sama staff. Tapi memang ya saya di sini juga memahami begitu ya. Karena pada dasarnya sebenarnya walaupun tidak ini kan masalah pengakuan saja di dalam dalam SIMBG itu. Karena mau diakui secara nasional atau skala lokal lah, waktu itu kan Pemda sudah mengakui bahwa bangunan tersebut memang layak fungsi dan sudah dibuktikan juga begitu kan. Kira-kira seperti itu. Cuman kalau misalnya maksud saya ini adalah supaya bisa diakui secara nasional saja. Maksudnya sudah terregistrasi loh ini dalam SIMBG. Takutnya pada saat itu kan memang pelaksanaannya sudah start di tanggal 2 Agustus 2021. Agak sedikit aneh kalau misalnya masih ada SLF yang keluar setelah tanggal 2 Agustus itu tetapi tidak menggunakan SIMBG gitu. Jadi kalau misalnya hemat saya mumpung SLF sebenarnya kan pengurusannya gratis dan kalau cuma upload dokumen saja tidak perlu dicek kembali itu nanti SLF juga bisa keluar gitu. Yang penting dokumennya masih ada, yang penting berita Bapak mungkin record dokumentasi berita acara atau hal-hal yang seperti itu masih ada, maka silakan dilakukan upload ulang saja gitu. Ya mungkin ini prosesnya harus dari pemohon juga. Cuman sekali lagi saya katakan kalau misalnya ingin keluar versi dari versi dari SIMBG dikeluarkan, ya kira-kira seperti itulah caranya. Kalau misalnya terkait dengan kebijakan, saya mungkin harus tanyakan dulu nih, karena ini kan special case lah istilahnya. Ada SLF yang dikeluarkan oleh PTSP, walaupun juga sudah dilakukan pengecekan oleh PUPR. Jadi memang secara teknis barangkali memang sudah benar, tapi ada yang ketidaksesuaian adalah sistem online-nya saja. Secara kebijakan ini mungkin harus ditanyakan. Mas Rino. Ya. Ini saya mau menyampaikan presiden kasusnya seperti ini itu kan ada juga DKI sama Kupang kemarin. Nah, arahan dari Pak Direktur memang kita nggak bisa keluar dari PP maupun SE yang diterbitkan Kemendagri kaitan dengan kalau PP dan undang-undang kan jelas. Jadi 2 Agustus itu ya sudah tidak dikenal lagi yang namanya PBG, kemudian IMB yang dikenal itu PBG dan SLF itu diterbitkan melalui SIMBG, itu melalui undang-undang dan PP. Kemudian terkait konversi, pada saat itu Mendagri sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kabupaten kota dan gubernur bahwa silakan konversi tapi cuma sampai tanggal 21 Oktober. Diberikan waktu konversi 21 Oktober 2021. Akan tetapi ternyata tidak semua teman-teman kabupaten kota memanfaatkan SE itu. Gitu loh. Nah, sehingga lewat dari situ arahan Pak Direktur untuk tertib hukum dan tertib administrasi yang terlanjur lewat dari 21 Oktober tadi, ya mesti masukkan ulang ke SIMBG gitu. Hanya saja di dalamnya prosesnya tadi tinggal upload, kemudian dari sisi teknisnya oke-okekan saja karena sudah terbit. Nanti terbitnya itu SLF, kira-kira gitu. SLF dan PBG ya, kalau terlanjur terbitnya IMB, ya IMB. Nah, yang membedakan tuh mungkin nanti tuh
kaitannya dengan kalau bangunan gedungnya itu sudah berdiri 100% sama belum berdiri 100%. Kalau sudah berdiri 100%, ya, kan dia artinya tidak ada lagi masa penilikan, ya, betul ya? Inspeksi ke lapangan nggak ada, orang udah berdiri bangunannya, ya. Maka yang disebut proses upload ulang IMB itu jadinya sebetulnya pengajuan SLF. Nanti dokumen yang dimintakan itu jadinya seperti pernyataan kelaikan fungsi dari pengawas yang lama gitu ya, yang mungkin baru saja kan bangunannya, atau kalau bangunannya sudah lama ya mesti ada pengkajian teknis. Sementara ini itu preseden yang sudah terjadi ya, atas apa yang tadi disampaikan oleh rekan dari Manado ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Wi. Berarti sesuai dengan yang sudah terjadi di banyak Pemda memang ya seperti itu keadaannya Pak. Kalau misalnya saya kembalikan lagi ke saran saya yang tadi, ya monggo diupload saja yang sudah-sudah, karena proses upload kan sebenarnya tidak lama gitu. Jadi tergantung nanti kalau pemohon ingin mengkonversi, bukan mengkonversi ya, memohonkan SLF yang lama menjadi SLF SIM BG, ya monggo dokumen-dokumen yang dulu pernah ada diupload saja. Dan kalau misalnya tahun 2022 ya sudahlah, ini kan memang tidak jauh berbeda barangkali hasilnya kalau 2022. Kalau misalnya 2021 mau dicek kembali lagi apakah masih sesuai apa tidak, silakan. Tapi saya rasa bedanya belum 1 tahun, mungkin hasil pengajian teknisnya masih cukup laik lah. Tidak perlu dipermasalahkan, langsung di-upload saja supaya SLF versi SIM BG nanti bisa dikeluarkan. Kira-kira seperti itu. Pokoknya kalau misalnya ke depannya nanti dibutuhkan katakanlah SLF versi SIM BG yang harus diakui oleh dalam SIM BG, misalnya bank nih yang membutuhkan. Kalau misalnya bank yang membutuhkan kan, atau instansi lain yang membutuhkan kan, mungkin perlu dicek keasliannya. Sementara secara nasional yang dikenal keasliannya adalah yang dikeluarkan oleh SIM BG. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi di situ bedanya barangkali. Itu terkait dengan SLF ya. Baik. Izin Bapak, ini saat ini sudah menunjukkan pukul 11.28 waktu Indonesia Barat. Mungkin izin Bapak Marco, apakah boleh dikonfirmasi sudah sampai mana Pak tahap verifikasi dokumennya? Halo, Bapak Marco, apakah masih bergabung? Iya. Ya, izin Bapak sudah sampai mana Pak tahap pemeriksaan dokumennya? Izin, kalau untuk verifikasi dokumen ini sebatas saya baru visualkan ini, lihat kecocokannya antara dokumen yang telah di-upload dengan yang diminta di aplikasi. Iya, betul Bapak. Untuk selanjutnya, memang tugas saya sebagai operator hanya untuk sampai verifikasi, namun saya juga butuh koordinasi atau konsultasi lah dengan pimpinan kami. Sambil juga kan menunggu yang seperti Pak Arsyad tadi katakan bahwa pengajuan untuk SK masih sementara ongoing gitu ya. Jadi saya rasa di kesempatan ini buat kapasitas saya sebagai operator adalah untuk melihat dan mendengar arahan dari penyelenggara untuk bagaimana tahap-tahapannya di dalam aplikasi ini untuk sampai ke memang diverifikasi, dicentang semua. Sampai itu mungkin saya butuh konsultasi dan koordinasi dulu dengan pimpinan saya, begitu ya kira-kira. Oke, baik Bapak. Mungkin terkait penyelenggaraan SIM BG saya izin konfirmasi dulu. Apakah dari PUPR ini sudah memahami alur penggunaan SIM BG dari awal sampai akhir, Bapak?
Iya, Bu. Izin menjawab. Sejauh yang bisa diikuti di BIMTEK lalu, sudah dicoba. Dalam artian dilihat simulasinya. Gitu. Namun jika tidak menutup kemungkinan, kalau ada hal lain juga yang perlu disampaikan, kami juga butuh arahan dalam pengoperasian Oke, baik Bapak. aplikasi ini. Izin, apakah sudah pernah menggunakan akun uji coba yang kami berikan saat bimbingan teknis yang diselenggarakan BPPW? Iya, sudah. Sudah menggunakan ya Pak ya? Sudah pernah mencoba menerbitkan PBG dari awal, dari akun pemohon sampai dengan selesai di akun kepala dinas teknis, dalam hal ini PUPR, atau bahkan sampai dengan PBG-nya terbit gitu di akun PTSP? Waktu lalu sampai dilihat cara-caranya di simulasi yang diberikan waktu BIMTEK lalu. Berarti belum pernah menggunakan akun uji coba juga ya Pak? Iya, di kegiatannya di BIMTEK dilihat sih dan dicoba juga sejauh yang bisa diikuti. Kalau lihat, saya memahami karena memang bagian itulah yang dibawakan oleh narasumber dari Direktorat Bina Penataan Bangunan atau dari Balai PPW begitu Pak. Tetapi saat BIMTEK kami juga memberikan akses kepada seluruh akun uji coba kami, mulai dari bagian pemohon sampai dengan akun operator, akun pengawas, akun kepala dinas teknis, kemudian lanjut lagi akun operator, akun pengawas, dan akun kepala dinas PTSP begitu Pak. Nah, ini sudah dicoba belum ya Pak? Iya, maaf ya Bu, kalau saya tidak salah tangkap. Jadi artinya maksudnya saya di sini adalah jika yang akun uji coba sewaktu BIMTEK lalu itu sudah diikuti, sudah dicoba, namun untuk realnya di akun operator untuk mendapatkan untuk memverifikasi data-data yang benaran masuk tadi itu belum. Oke, baik. Berarti ini saya simpulkan bahwa memang sudah pernah dicoba, tapi memang dokumen-dokumen yang dilihat belum betul-betul dokumen yang asli gitu ya Pak ya maksudnya ya. Mungkin izin Bapak, memang kan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, di dalam pelaksanaan DES ini memang ada target PBG yang harus terbit begitu Bapak. Nah, kalau kami lihat dari kondisi di Kota Manado saat ini, memang sepertinya belum ada PBG yang bisa terbit karena prosesnya masih sangat panjang ya. Karena untuk proses verifikasi dokumennya juga belum dilakukan begitu. Nah, harapan kami karena memang proses verifikasi dokumen ini tidak membutuhkan SK, harapannya sampai dengan tahap verifikasi ini sudah bisa dilakukan Bapak. Karena untuk verifikasi dokumen ini juga tidak perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh sampai dengan kaidah-kaidah teknisnya, tetapi hanya memastikan apakah misalnya bagian upload KTP, apakah betul yang diupload KTP, bagian upload rencana teknis, apakah betul yang diupload berupa gambar-gambar, seperti itu Pak. Hanya sampai batas itu di akun operator. Nah, kemudian di akhir itu, di bagian status, mungkin bisa dilihat Bapak itu ada isian, kemudian harus diisi apakah dokumennya sudah dinyatakan lengkap atau tidak. Kemudian dimasukkan juga surat pemberitahuannya Bapak. Nah, surat pemberitahuan ini tidak ada format resminya dari kami, tetapi harapannya operator yang bersangkutan mengecek dokumen ini bisa melampirkan apakah dokumennya sudah sesuai atau belum. Jika memang belum sesuai, bisa ditambahkan keterangannya seperti apa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon. Jadi nanti pemohon bisa langsung terinfo, Bapak. Nah, mungkin yang tadi saya izin masukkan di berita acara, ada 488 permohonan yang harus segera diproses oleh operator PUPR. Itu sampai tahap surat pemberitahuannya sudah diupload, Bapak. Jadi nanti saat evaluasi harapannya sudah ada 488 permohonan PBG yang siap untuk menunggu penjadwalan TPA atau TPT. Izin Ibu, mau bertanya dari PU.
Iya Bapak, silahkan. Untuk surat pemberitahuan itu yang menandatanganinya siapa, Bu? Dari kami tidak ada format resminya Bapak. Kami kembalikan ke masing-masing dinas teknisnya mau seperti apa, tetapi mungkin karena ini yang mengecek operator, kalau saran dari kami mungkin operator yang bersangkutan Bapak, karena mungkin kalau misalnya yang tanda tangan adalah kepala bidang atau kepala seksi, mungkin harus menunggu lagi untuk diproses ya Pak ya. Tapi kan kalau itu maksud saya, Bu. yang megang ini operator, harapannya operator itu yang mengecek, kemudian formatnya sudah ada, cuma tinggal diisi aja. Masing-masing permohonan PBG kan ada keunikannya sendiri ya Pak ya kasusnya, apakah kurangnya apa begitu. Nah nanti jadi bisa diisi sendiri oleh operator, kemudian ditandatangani juga oleh operator begitu. Jadi terhadap pekerjaan yang dihandle begitu ya Pak ya. Oke, baik. Izin Bapak Marco terkait Bapak yang memegang akun operator, kalau memang untuk hari ini, untuk saat ini belum bisa untuk dimasukkan sampai dengan proses status di akhir, kemudian diklik simpan itu tidak masalah Bapak, tapi izin untuk berita acaranya tetap seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya ya Bapak ya. Kalau memang dari Dinas PUPR dan PTSP sudah pernah mengikuti bimbingan teknis sebelumnya dan paham dengan alur penerbitan PBG dan SLF via SIMBG, ini izin karena sudah waktu sudah menunjukkan 11.37, kemudian kita masih harus membacakan berita acara. Apakah masih ada pertanyaan terkait penggunaan SIMBG untuk penerbitan PBG dan SLF ini, baik menggunakan akun PUPR atau akun PTSP atau akun pemohon? Mungkin dari para pemohon yang bergabung juga bisa bertanya, atau dari PTSP atau PUPR selaku yang memproses dokumennya begitu. Oke, baik. Begini, kita dari PTSP, operator, ini kan yang masuk sekarang sudah 400-an. Iya, Bapak. Nah, untuk operator kami cuma 4 termasuk PUPR. Nah, begini, dalam penanganan ini apakah untuk penambahan operator, apakah kita harus bikin SK baru atau seperti apa? Takutnya dalam menjalankan ini ada istilahnya kekurangan begitu, kekurangan operator karena permohonannya sudah banyak. Terus tadi kan juga dibilang ada 1.600 yang akan masuk juga kan. Nah itu bagaimana Bu? Oke, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalau tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Arca tadi kan untuk SK Sekretariat SIMBG di Kota Manado ini memang antara PTSP dan PUPR ini satu SK Sekretariat ya, dan pelaksanaannya ada di Mall Pelayanan Publik begitu. Nah, ya, betul. Operator ini memang kami tidak mempersyaratkan siapakah yang harus menjadi operator. Kalau untuk pengawas kan kami sarankan yang memegang akunnya adalah di level kasih atau kabit begitu. Tetapi untuk operator tidak kami persyaratkan. Nah, karena kalau kami lihat kondisinya di Kota Manado karena sekretariat dari PTSP atau PUPR, kalau misalnya memang saling membantu itu tidak masalah ya Mas ya.
tidak masalah. Tetapi mungkin kalau misalnya nanti semakin banyak permohonan PBG yang masuk di Kota Manado, tadi ada 1.600 yang katanya akan masuk. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk penambahan operator di luar SK Sekretariat yang sudah terdaftar begitu. Nah, kalau memang ada penambahan, memang SK Sekretariatnya harus diperbaiki begitu, Pak. Tapi untuk saat ini bisa mengoptimalkan nama-nama yang sudah ada di SK Sekretariat begitu. Oh, oke, makasih, Bu. Yang penting kita sudah jelas untuk operatornya seperti apa. Iya, kasih, Bu. Ya, baik. Baik, izin Bapak dan Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, izin kami kembalikan kepada Mbak Poppy untuk mungkin bisa dibacakan berita acaranya. Izin Mbak Poppy, apakah? Ya, terima kasih Mbak Nyarista dan Mas Renaldi. Mohon izin Bapak Ibu, karena sekarang juga sudah waktu pembahasan DES di sesi 1 ini sudah mau habis. Mungkin nanti kalau sekiranya ada tambahan, koreksi, atau revisi dari Bapak Ibu, baik dari pemerintah daerah ataupun dari kementerian lembaga, dipersilahkan. Mohon izin, pada hari ini, Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022, telah dilaksanakan DES Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG bersama pemerintah Kota Manado dengan rincian pembahasan sebagai berikut. Poin pertama, pemerintah Kota Manado belum menerbitkan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Poin kedua, Raperda retribusi PBG pemerintah Kota Manado sudah diproses sampai ke Kementerian Keuangan dan sudah mendapatkan surat rekomendasi dengan nomor surat 138-PK-PK.4/2022 tanggal 16 Maret 2022. Status sementara terdapat revisi di dalam Raperda SIMBG. Poin ketiga, berdasarkan hasil DES, pemerintah Kota Manado belum memberikan pelayanan PBG. Poin keempat, setelah pelaksanaan DES, pemerintah Kota Manado akan berkomitmen dalam memberikan pelayanan penerbitan PBG. Poin kelima, kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dari pelayanan PBG dibagi ke dalam beberapa aspek. Aspek pertama yaitu SIMBG. Terdapat permasalahan ada SLF yang terbit di tahun 2022, tetapi tidak melalui aplikasi SIMBG karena diterbitkan secara manual. Untuk tindak lanjutnya, SLF yang sudah terbit secara manual diharapkan dokumen-dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi SIMBG agar SLF bisa terbit melalui sistem sementara. Poin kedua, adanya perbedaan logo daerah di dalam profil dinas pada akun dinas teknis dan dinas perizinan. Logo daerah masih logo Kota Palu. Dengan tindak lanjut akan dilaporkan kepada tim IT aplikasi SIMBG untuk dilakukan perubahan logo. Untuk poin ketiga, dari Rai Sulawesi Utara masih terdapat tumpang tindih antara persyaratan teknis dan persyaratan administrasi dalam pengunggahan dokumen ke dalam aplikasi SIMBG. Untuk tindak, apakah bisa di-share rincian dari persyaratan-persyaratan tersebut? Untuk tindak lanjutnya, terdapat buku petunjuk teknis bagi pemohon dapat diakses pada laman simbg.pu.go.id. Untuk poin keempat, ada permasalahan yang dialami oleh PT Cipta Permai. Jika dokumen yang dimohonkan berupa PBG milik badan usaha, KTP siapa yang bisa dilampirkan ke dalam aplikasi. Tindak lanjutnya, Dinas PUPR, konfirmasi dari Dinas PUPR, KTP yang diunggah yaitu KTP dari Direktur Perusahaan terkait. Terdapat beberapa catatan berupa target untuk Kota Manado. Yang pertama, diharapkan seluruh pemohon PBG sebanyak 488 pemohon bisa diproses sampai dengan tahap verifikasi berkas dan mengupload surat pemberitahuan dengan batas waktu sampai dengan pelaksanaan evaluasi DES. Kemudian poin berikutnya, daftarkan 1 orang operator tambahan ke dalam SIMBG, ke dalam aplikasi SIMBG sesuai dengan SK yang akan diajukan tadi ya Bapak Ibu. Untuk poin kedua atau aspek kedua tentang peraturan daerah, saat ini masih terdapat revisi dari Kementerian Keuangan pada
Perda Retribusi PBG. Sehingga tindak lanjutnya revisi akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kota Manado. Dengan catatan Perda Retribusi IMB Kota Manado yaitu Perda Kota Manado tahun 2011 nomor 5 tentang perizinan retribusi tertentu. Perda Retribusi PBG Kota Manado sudah proses sampai ke Kementerian Keuangan DJPK dan sudah mendapatkan rekomendasi seperti tadi poin nomor 3. Mungkin untuk aspek selanjutnya, izin Mbak Putri untuk poin ketiga nih dihapus aja kalau misalnya nggak ada catatan, Mbak. Izin ya, Mbak. Oke. Kemudian pemerintah Kota Manado Ditjen Bina Pembangunan Daerah melalui email terlampir selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan DES ini. Berarti sekarang tanggal 23, Bapak Ibu dapat menyampaikan kepada kami melalui email terlampir paling lambat tanggal 30 Maret 2022. Di dalam berita acara ini dari pemerintah Kota Manado, baik dari Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR dapat ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 3. Kemudian dari kami dari pusat akan ditandatangani oleh Kasubdit Perkim dari Dirjen Bina Bangda, Kasubdit PU dari Dirjen Bina Bangda, serta Kasubdit Bangunan Gedung dan Rumah Negara dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Mungkin sekian pembacaan berita acara. Jika ada revisi atau tambahan dapat disampaikan sebelum nanti akan di-share berita acaranya ke dalam chat Zoom Bapak Ibu di dalam pelaksanaan DES kali ini. Baik, mungkin sebelum saya tutup kegiatan DES pada siang hari ini, Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga mungkin ada tambahan terkait seperti tadi ada permasalahan terkait PBG Badan Usaha dan lainnya. Mungkin dari Bapak Aprino dari RU ke DJP dapat menyampaikan tambahan atau dari teman-teman BP Tapera mungkin ada tambahan sebelum kami tutup. Izin Mbak, kalau dari kami tidak ada tambahan. Terima kasih. Baik, Bu Aulia, terima kasih untuk konfirmasinya. Baik, jika tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di dalam DES pada sesi pertama di hari ini. Mungkin sebagai informasi, sebenarnya Kota Manado ini merupakan salah satu kota yang beruntung karena termasuk dari 101 kabupaten kota yang mendapatkan fasilitas mengikuti DES BG pada pekan bulan Maret 2022 ini. Baik, mohon izin, semoga kegiatan DES pada kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu khususnya di Kota Manado, baik dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha atau pemohon di Kota Manado. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak Presiden dan keempat menteri terkait. Mohon izin Bapak Ibu, sekiranya ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Soni.